dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel. Saya Regina Octavia. Nama saya Irandatul Aisyah. Nama saya Yasmin Siti Maisara. Nama saya Atika Mayang Embun Suri. Nama saya Faiz. Kami dari kelompok 5. Adapun tujuan video ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Unsur yang terdapat dalam golongan yang sama memiliki kemiripan konfigurasi elektron, maka unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip. 2. Unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan konfigurasinya berubah secara teratur, sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik meliputi 1. Jari-jari atom, yaitu jarak dari inti atom ke orbital yang paling luar yang stabil pada suatu atom. Biasanya, jarak itu diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Faktor yang mempengaruhi panjang jari-jari atom yaitu A. Jumlah kulit atom. Semakin banyak jumlah kulit atom, maka jari-jari atom semakin besar. B. Muatan inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh adalah muatan inti atom. Semakin banyak inti atom P dan N, semakin besar gaya tarik pada elektron, sehingga elektron lebih mendekati inti atom. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektronnya yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam keadaan gas. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Hal ini disebabkan gaya tarik inti semakin besar. Energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin kecil karena gaya tarik terhadap elektron padat kulit terluar makin lemah. Maka energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin sedikit. Apa sih itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah energi yang diserap atau energi yang dilepaskan apabila atom unsur dalam fase gas menarik elektron. Dalam satu periode, afinitas elektron cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini disebabkan gaya tarik inti besar, sehingga atom lebih mudah menyerap energi yang menyebabkan banyaknya energi yang terlepaskan. Dalam satu golongan, afinitas elektron cenderung bertambah dari bawah ke atas. Hal ini disebabkan karena gaya tarik. Maka, elektron kesulitan menyerap energi yang menyebabkan sedikitnya energi terlepaskan. Dalam golongan 7A memiliki afinitas elektron terbesar. Dalam golongan 8A memiliki afinitas elektron mendekati 0 karena golongan ini sangat stabil. Keelektronnegatifan. Keelektronnegatifan adalah kecenderungan atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Semakin besar harga keelektronnegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron. Ikatan atau gaya elektron dari atom tersebut semakin kuat. Pola kecenderungannya sama dengan afinitas elektron dan mempunyai makna yang berlawanan dengan energi ionisasi. Dalam satu periode keelektronnegatifan bertambah dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan, keelektronnegatifan bertambah dari bawah ke atas. Golongan 7A atau halogen mempunyai nilai keelektronnegatifan terbesar. Golongan 8A atau gas mulia tidak mempunyai nilai keelektronnegatifan. Dalam kimia, sebuah logam bahasa Yunani metalon adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion kation. Logam A adalah salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan bersama dengan metaloid dan non-logam, sedangkan sifat non-logam berhubungan dengan kecenderungan elektron atau menjadi bermuatan negatif membentuk anion.
Dalam sistem periodik, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, sifat logam unsur semakin berkurang dan sifat non-logam semakin bertambah. Kelompok-kelompok unsur logam yaitu yang pertama, logam alkali seperti litium, natrium, kalium, rubidium. Yang kedua yaitu logam alkali tanah seperti berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Yang ketiga yaitu logam transisi, yaitu lanthanida dan actinida series. Logam yang keempat, logam lainnya antara lain aluminium, gallium, indium, thallium, dan ununtium. Kelompok-kelompok unsur non-logam yang pertama yaitu halogen seperti fluor, klor, brom, yodium, asetat, dan ununtium. Yang kedua yaitu gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan ununtium. Yang ketiga yaitu non-logam lainnya antara lain hidrogen, karbon, hidrogen, fosfor, oksigen, sulfur, dan selenium. Dalam tabel periodik, garis diagonal yang membedakan unsur logam dari non-logam adalah metaloid. Kadangkala disebut juga semi-logam. Unsur-unsur yang termasuk metaloid adalah boron, silikon, germanium, arsen, antimon, tellurium, dan polonium. Yang keenam, ada titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih adalah sifat fisik unsur logam dalam suatu golongan dari atas ke bawah. Titik leleh dan titik didihnya cenderung menurun, sedangkan non-golongannya makin meningkat. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, titik leleh naik secara maksimum ke golongan 4A, kemudian turun secara terakhir. Titik didih naik secara maksimum ke golongan 3A dan turun secara terakhir. Sedikit rangkuman dari kelompok garis untuk jari-jari atom dan sifat logam dapat digunakan gambar berikut. Dibaca dari kanan ke kiri semakin besar, dari atas ke bawah semakin besar. Untuk energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan unsur dapat digunakan gambar sebagai berikut. Dibaca dari kiri ke kanan semakin besar, dari bawah ke atas semakin besar. Sekian sifat-sifat keberadaan unsur. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.